Perkenalkan, nama saya Recha Fatih dengan NIM 21231026. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem laut. 도무지 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게 다 상처로 남아. 이미 어긋나버린 너와 나. 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘. 이제 내겐 이 자리는 없어. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mengaruh. Sedangkan ekosistem laut merupakan suatu kumpulan integral dari berbagai komponen abiotik dan biotik yang berkaitan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu unit fungsional. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai, pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki salinitas tinggi, semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi. Yang kedua, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Yang ketiga, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Yang keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Karena penduduknya hanya disiplin, masyarakatnya. Bagaimana cara masyarakat di sini untuk memperbaiki kebijakan tersebut, Pak? Tergantung pemerintah. Kuncinya pemerintah semua. Disiplin diri untuk rakyat, pemerintah disiplin. Dan solusinya apa yang bisa pemerintah kasih untuk rakyat itu. Kalau nggak akan tergubris, pencemaran tetap ada terus. Coba dihentikan. Menurut Bapak, apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk melakukannya, Pak? Ya cari solusinya sama pemerintah untuk tong sampah bagian-bagian pencemaran itu terjadinya dari sungai timbul ke laut. Jadi masyarakat itu disiplin, ditaruh satu tong sampah, kalau melanggar dibikin undang-undang, sanksinya bikin ditegakkan. Yalah, Ditegaskan gitu ya, Pak? yalah. Perdanya lah ada. Cuman penegakannya pun tak ada. Karena Teori itu banyak ada. karena pemerintahnya nggak turun ke lapangan tiap hari. Cuman satu kata udah besok nggak datang lagi. Karena itu yang menyebabkan disiplin itu nggak ada di Indonesia. Bukan di Indonesia, kalau Pak sudah pernah di Indonesia disiplin itu kurang. Kalau Anda cinta keindahan, kebersihan, Anda harus disiplin sendiri. Itu pertamanya. Ya. Apa saja yang dimanfaatkan dari masyarakat sekitar dari laut ini, Pak? Banyak hasil lautnya paling banyak. Dari ikan, hasil tanaman laut bisa juga untuk makanan. Jadi sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Masyarakat pantai, Apa yang paling dominan atau yang paling banyak ikan di pantai ini, Pak? Jenis ikannya, Pak? macam-macam. Ada dari ikan kecil, ikan teri, sampai ikan tongkol, ikan tuna. Bermacam-macam. Dan macam ragam ikan. Tapi satu lagi minta Bapak untuk nelayan Sumatera Utara jangan diperbolehkan. Stop itu. Karena peralatan nelayan Sumatera Utara itu lebih canggih daripada nelayan Sumatera Barat. Nelayan Sumatera Barat masih tradisional.
lebih canggih daripada lebih canggih nelayan Sumatera Utara. Jadi itu udah disiplinnya pemerintah harus semuanya disiplin. Jangan asal ngomong doang, bilang sama pemerintah. Kalau nggak didisiplin, Apa masyarakat sendiri ikut melestarikan terumbu karang, ikan-ikan di sini, Pak? Ikut berperan aktif gitu, Pak? tergantung pemerintahnya. Kalau dikasihnya solusi, pasti masyarakatnya kan diam. Tapi kalau pemerintahnya cuma ngomong doang, teori bukan praktek, masyarakat tak akan mengerjakan. Jadi harus dipraktekkan. Harus. Dan juga Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selain saya mewawancarai seorang nelayan, saya juga mewawancarai pedagang di sekitar pantai. Menurut pedagang tersebut, pantai memiliki banyak manfaat bagi dia dan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar pantai, yaitu manfaatnya: 1. Sebagai sumber makanan bagi manusia, baik hewani maupun nabati. Yang kedua, tempat rekreasi dan hiburan. Yang ketiga, tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laut, dan lain sebagainya. Yang keempat, jalur transportasi. Yang kelima, mata pencarian penduduk lokal. Yang keenam, tempat olahraga bagi manusia. Yang ketujuh, tempat pendidik dan penelitian. Adapun upaya-upaya yang dilakukan bagi masyarakat sekitar yaitu: yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di laut. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi. Yang kedua, tidak membuang limbah pabrik di laut. Sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampah dan pemanfaatan limbah pabrik mereka. Yang ketiga, mengurangi pencemaran air laut dan biota laut agar terjaga. Yang keempat, kita bisa menimbun alokasi bahan pencemaran di tempat yang lebih aman. Yang kelima, melarang mencegah semua kegiatan yang dapat mencemari ekosistem laut. Yang keenam, menggunakan pestisida secukupnya. Ini merupakan contoh pencemaran yang terjadi di laut. Masyarakat sekitar ataupun pengunjung masih kekurangan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Banyaknya sampah yang bertumpukan di tepi pantai, serta sampah plastik, sisa-sisa aktivitas nelayan membuat keindahan pantai menjadi berkurang. Pantai yang awalnya cantik dengan keindahan alam yang dimiliki, sekarang menjadi kurang indah karena sampai siang masih banyak berserakan. Awal mulanya terjadi pencemaran di laut disebabkan karena pencemaran dari sungai. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, dekat laut, serta pabrik-pabrik yang ada di sekitar sungai, mereka membuang sampah dan limbah rumah tangga sehingga sungai menjadi tercemar. Dan limbah dari sungai mengalir ke laut dan menyebabkan laut menjadi tercemar. Pencemaran di laut tak hanya disebabkan oleh aktivitas dari masyarakat sekitar, tetapi pengunjung pantai ambil andil dalam pencemaran di laut. Kurangnya tempat sampah di sepanjang pantai dan kurangnya rasa kesadaran diri untuk membuang sampah serta lemahnya hukum yang berlaku menjadi faktor yang menyebabkan pantai masih banyak sampah dan kurang terjaga. Sebenarnya, laut banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar laut. Salah satunya, masyarakat sekitar bisa menjadikan laut sebagai sumber mata pencarian, yaitu nelayan. Hasil laut seperti cumi-cumi, udang, ikan-ikan kecil, kepiting, maupun ikan-ikan besar yang bisa dijual dan menghasilkan banyak keuntungan. Tak hanya itu, sekitar tepian pantai
Masyarakat juga bisa menjadikan laut sebagai tempat usaha seperti menjual makanan dan minuman di sekitar pantai karena pantai juga merupakan tempat wisata yang banyak diminati oleh masyarakat. Dan inilah salah satu dari contoh-contoh hasil tangkapan laut. 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 Ini merupakan salah satu pencemaran yang terjadi di laut. Masyarakat sekitar ataupun pengunjung membuang sampah di sembarangan tempat sehingga terjadinya pencemaran di laut. Terdapat banyak sampah plastik dan sisa-sisa dari aktivitas nelayan dan warga setempat. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan terhadap salah satu nelayan dan pedagang di Pantai Padang, menurut mereka penyebab kerusakan ekosistem laut itu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Yang kedua, kurangnya tempat sampah yang berada di sekitar Pantai Padang. Yang ketiga, kurangnya tegas peraturan pemerintah tentang aturan pembuangan sampah pada tempatnya. Dan adapun cara-cara penanggulangan yang kita lakukan agar kerusakan ekosistem laut ini terkendalikan. Upaya-upayanya yaitu yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di laut. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi. Yang kedua, tidak membuang limbah pabrik di laut. Sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampah pembuatan limbah pabrik mereka. Yang ketiga, mengurangi pencemaran air laut dan biota laut agar terjaga. Yang keempat, kita bisa menimbun bahan pencemaran di tempat yang lebih aman. Yang kelima, melarang dan mencegah semua kegiatan yang akan menyebabkan ekosistem menjadi tercemar. Yang keenam, penggunaan pestisida yang secukupnya. Yang ketujuh, pembiasaan tidak membuang puntung rokok di sekitar laut. Yang kedelapan, mengurangi penggunaan plastik. Kesembilan, tidak meninggalkan tali pancing, jala, atau sisa-sisa sampah dari kegiatan memancing di laut. Setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengolahan air limbah. Mengingat demikian luasnya laut, maka salah satu cara penanggulangan pencemaran di laut adalah dengan cara upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini dapat kita lakukan dengan cara pemantauan. Pemantauan lingkungan laut dapat diartikan sebagai pengukuran pada komponen-komponen atau parameter lingkungan laut untuk mengetahui adanya perubahan lingkungan akibat pengaruh dari luar. 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이제 내겐 이 자리는 없어 돌이킬 수도 없어 지쳐가나 봐 내가 Bye 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 leave me by There's no reason why why reason why 놓아줄게 널 이제는 leave me by But you still leave my leave my mind Upaya saya sebagai mahasiswa yang dapat saya lakukan sebagai mahasiswa dengan cara mengedukasikan dan mengajak masyarakat untuk melestarikan terumbu karang, juga memberikan pengarahan dan
memberikan contoh kepada masyarakat sekitar bagaimana cara-cara menjaga ekosistem laut agar tidak mudah tercemar. Ekosistem laut sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus menjaga kelangsungan ekosistem laut seperti tidak membuang sampah ke sungai karena sampah tersebut akan bermuara ke laut sehingga mengotorinya dan merusak macam-macam habitatnya. Pesan yang dapat saya berikan, laut memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia memiliki derajat yang paling tinggi dari makhluk lain dan memiliki akal pikiran yang lebih dari makhluk lain. Untuk itu, jangan rusak alam seperti laut untuk kepentingan kita sendiri. Baiklah, itulah hasil observasi saya tentang ekosistem laut. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내